percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam seluruh keberadaan hidup kami. Apapun yang terjadi, tepat pada waktunya, kasih dan pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih urapi hamba, pakai hamba dalam mendengar firman Tuhan saat ini. Biar setiap orang yang mendengarkannya dipulihkan, dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari kesombongan, kemunafikan dari diri hamba. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkata-kata dan berfirman, dan Tuhan diagungkan dan dimuliakan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kembali bersama saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya dengan tema yang berbeda, yaitu gaya hidup orang sukses. Gaya hidup orang sukses akan kita pelajari yang dialami oleh Yusuf yang diberkati oleh Tuhan di Mesir. Dia menjadi raja kedua di Mesir setelah Firaun. Dan gaya keberhasilannya itu akan kita pelajari, karakter keberhasilannya itu akan kita pelajari, sehingga kita akan mengerti pribadi yang diberkati oleh Tuhan itu dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saya akan membacakannya dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai 21. Judulnya di situ adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayah. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudaranya datang sendiri dan sujud kepadanya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Puji Tuhan. Kita akan melihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang sukses diberkati Tuhan di Mesir dan membawa saudara-saudaranya, yaitu saudaranya itu ke Mesir dan orang tuanya, dan dia memberkati seluruh saudara-saudaranya dan kakaknya dan orang tuanya. Dan kita lihat kesuksesan yang dialami itu sungguh luar biasa, memberkati saudara-saudaranya. Orang sukses itu adalah orang yang selalu berhasil dan beruntung dalam kehidupannya, seperti yang dialami oleh Yusuf ini. Dia orang yang berhasil dan beruntung baik jasmani dan rohani dalam seluruh keberadaan hidupnya. Dan tidak hanya itu, dia bisa menikmati semua keberhasilan yang diberikan Allah kepadanya. Dia nikmati, dia rasakan dalam seluruh keberadaan hidupnya. Dan setelah itu apa?
Dia menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudaranya dan semua orang Mesir di sana. Dia menjadi berkat. Itu adalah orang yang sukses diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Dan tidak memperkaya diri sendiri. Dia tidak memperkaya hidupnya sendiri dari keberhasilan itu, tapi menjadi berkat bagi orang lain, atau mencari keuntungan di sendiri. Tidak, tapi dia menjadi berkat bagi semua orang lewat berkat-berkat yang Tuhan berkati dia. Ini yang kita pelajari, bahwa orang yang sukses di dalam Tuhan itu tidak memperkaya diri sendiri, tidak, tapi menjadi seorang berkat bagi semua orang. Bagaimana gaya hidup orang sukses di dalam Tuhan? Seperti yang dialami, yang dilakukan oleh Yusuf ini. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus. Dikatakan di ayat yang ke-17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah sekiranya kesalahan dan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika berkata demikian kepadanya. Yusuf menangis karena kakak-kakaknya ini, saudaranya ini meminta pengampunan. Dia pikir Yusuf tidak mengampuni mereka. Yusuf selalu mengampuni mereka dari setiap kesalahan perbuatan yang lakukannya. Yusuf mengampuni dengan tulus. Buktinya apa? Dia memelihara dan tidak melakukan mendendam, tidak membalaskan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13, saya bacakan buat kita Bapak Saudara. Amsal 28 ayat 13, bahwa firman Tuhan ini mengatakan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ternyata kita harus memaafkan dan mengampuni setiap kesalahan orang dengan tulus. Banyak orang sekarang memaafkan dan mengampuni kesalahan orang bukan dengan tulus, tetapi dengan paksaan. Itu salah. Kalau orang dengan tulus, dia tidak akan mengingat kesalahan kekurangan orang lain, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak tulus, kalau ada kesalahan yang lain, dia pasti ingat dan ungkit-ungkit lagi. Itu bukan tulus. Dan pengampunan Tuhan tidak akan terjadi bagi dia. Mari kita benar-benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Ada orang, saya sudah mengampuni dia, tetapi apa? Dia tidak mau melihat mukanya, dia buang muka. Ini bukan. Aku sudah mengampuni dia kesalahannya, tapi dia tidak mau mengampuni, tidak mau menyalami dia. Itu salah, itu bukan tulus namanya. Mari kita mengampuni dengan tulus, ikhlas semua kesalahan orang. Apapun perbuatan yang lakukannya itu kepada kita. Bukan masalah benar atau salah, tapi respon kita. Bagaimana respon kita kepada kesalahan dan kekurangan orang lain yang dilakukan buat kita. Kita harus datang dan berkata, saya minta maaf. Sekalipun sebenarnya bukan kita yang salah, tapi kita datang kepadanya. Ini yang diinginkan Tuhan. Kita datang kepadanya minta maaf. Aku yang salah. Sebenarnya bukan kita yang salah, tapi kita yang salah. Itulah bukti kerendahan hati. Jadi kita memaafkan orang lain, harus ada kerendahan hati kita datang kepadanya. Jadi kita berkata, harus dia yang datang kepadaku, bertiarap, minta ampun. Wah, itu salah. Itu namanya arogan, kesombongan. Bukan. Atau kita berkata, sampai mati pun saya tidak akan mengampuni dia. Yusuf tidak melakukan seperti itu. Dia mengampuni semua kesalahan kakak-kakaknya dan melupakan dan tidak mengingat semuanya itu. Sekalipun kakaknya merekatkan yang jahat,
nanti kalau sudah mati ayah kita, dia akan mendam membalas semua perbuatan kita yang kita lakukan kepada dia. No, Yusuf tidak melakukan seperti itu, sehingga dia menangis. Kenapa kamu katakan kakak aku seperti itu? Saya tidak akan melakukan seperti itu. Mari kita berani mengaku salah, meminta maaf, dan siap melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dengan jujur semua perbuatan kita, dengan ikhlas jujur kepada semua orang, siapapun kita lakukan kesalahan. Karena orang yang tidak mengaku dengan jujur, dengan ikhlas, dan tidak melakukan pemberesan, itulah daya iblis, tipu daya iblis bagi kita, sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain dengan tulus. Itu dari dulu dan sekarang. Itu siasat iblis. Jangan ampuni dia, bukan kamu yang salah, gak usah, biar dia datang kepadamu. Itu salah. Mari kita datang dengan rendah hati. Sekarang kita yang salah. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia datang untuk menyelamatkan kita dan rela mati dan mengampuni dosa-dosa kita. Tipu daya iblis itu adalah dari sekarang itu yang pertama, dia melakukan pembelaan sehingga tidak bisa mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Contoh, Kain. Dia melakukan pembelaan ketika dia membunuh adiknya Habil. Kenapa kamu melakukan kejahatan? Kenapa kau membunuh adikmu? Bukankah Allah berkata kepadanya, bukan aku penjaga adikku. Dia melakukan pembelaan. Nah ini, nggak boleh kita melakukan pembelaan dengan berkata, bukan aku yang melakukan itu, tidak kulakukan itu. Nah ini, dia melakukan pembelaan. Dia pikir lewat pembelaan itu dia bisa menutupi kesalahannya. Tidak bisa. Itu strategi iblis, sehingga kita tidak mengakui dan tidak memaafkan dan tidak mengampuni orang lain. Bahkan tidak hanya itu, seperti kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu apa? Mencari kambing hitam, mempersalahkan orang lain. Ketika Allah menegur Adam, kenapa engkau makan buah pengetahuan itu? Oh, bukan saya, ular itu. Bukan saya, istriku yang memberikan kepadaku. Ditanya kepada istrinya, kenapa kamu lakukan itu, makan itu? Bukan saya, ular itu. Saling mempersalahkan, saling mencari kambing hitam. Ini strategi iblis. Tidak berani mengaku jujur, tidak mengaku dengan tulus segala perbuatan. Dan tidak hanya itu, dia menghakimi orang lain, menjudge orang lain untuk menutupi segala kesalahannya, menuding orang lain untuk menutupi kesalahannya. Ini strategi iblis. Kita harus jauhkan itu dari hidup kita. Jangan sampai kita menghakimi orang lain untuk melindungi segala kesalahan kita, seperti lakukan Adam itu. Jangan. Mari kita dengan jujur datang kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Salah, saya minta ampun, saya maafkan saya. Tapi kalau orang itu sudah datang kepada kita tidak mengampuni dia, itu adalah bukan kesalahan kita lagi. Ya, Tuhan yang berperkara buat dia. Karena dia tidak mengampuni dengan tulus, kita sudah datang kepada dia, tapi tidak mengampuni, itu bukan urusan kita lagi. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena sudah datang mengampuni dia. Dan apalagi syaitan iblis, supaya kita tidak mengaku jujur di hadapan Tuhan. Orang yang akan jatuh bangun, labil hidupnya, sehingga dia jatuh bangun dalam dosa, tidak tetap pendirian di dalam Tuhan, dalam melakukan komitmen dalam Tuhan. Orang seperti ini strategi iblis, sehingga dia tidak mau mengakui kesalahannya. Contoh seperti GHC itu, tidak jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika ditanya, dari mana engkau? Oleh Nabi Isa. Tapi dia tidak jujur mengakuinya. Kau ambil persembahan itu? Tidak. Karena Nabi Elisa tidak menerima dari Naaman sekalipun sudah disembuhkan dia. Tapi datang bujangnya Gehazi. Dia datang
untuk meminta persembahan itu. Tapi Tuhan tahu itu. Tapi ketika ditanya oleh Nabi Elisa, tidak jujur mengakuinya. Ini. Oleh karena itu mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita jujur mengakuinya segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan kita melakukan pembelaan, jangan kita yaitu mencari kambing hitam, saling menyalahkan orang lain, keadaan, atau menghakimi orang lain untuk menutupi dosa-dosa kita. Jangan. Mari kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengakui dengan jujur dalam hidup ini kepada Tuhan. Jangan sampai. Bahkan juga para pemimpin rohani, otoritas kita yang tinggi, atau orang tua kita, suami kita, atau bos kita, pemimpin rohani kita, paling susah minta maaf, paling susah minta ampun, mengaku kesalahannya, minta maaf, apalagi melakukan pemberasan. Ini jangan kita pakai karena kita bos, karena pemimpin, susah suami kepada istrinya, susah sekali meminta maaf. Ini jangan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar dengan rendah hati minta maaf kepada pimpinan, kepada bawahan kita bos, kepada anak rohani kita. Jangan, keegoan itu harus kita tinggalkan. Untuk suami istri, susah sekali suaminya minta maaf kepada istrinya, karena istrinya itu yang dituntut, susah sekali. Ini jangan. Itu strategi iblis. Mari kita jauhkan semuanya itu. Mari kita berani memaafkan orang lain dengan tulus, dengan ikhlas. Maka dikatakan dalam Yesaya 1:18, kalian berusaha merasa seperti biji atau seperti salju, merasa dekat ke subah akan putus seperti bulu domba, jika kita mengakui dengan jujur, dengan tulus. 1 ayat 9 itu juga, jika kita mengakui dengan jujur semua perbuatan kesalahan kita, maka kita akan diampuni. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu mengampuni dengan tulus dan tidak mengingat semua perbuatan kakak-kakaknya dan saudara-saudara. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yusuf ketika diberkati oleh Tuhan kepada yaitu saudaranya itu? Yang kedua, dia melihat kebaikan di balik kesulitan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup untuk suatu bangsa yang besar. Ini Yusuf melakukan ini, yaitu apa? Dia melakukan kebaikan di tengah-tengah kesulitan, yaitu kepada saudara-saudaranya. Dia melakukan kebaikan. Yusuf itu memberkati, melakukan kebaikan bagi saudara-saudaranya itu, memelihara hidup mereka. Ini dalam keadaan sulit, bisakah kita menjadi berkat bagi orang lain? Dalam keadaan susah, bisakah kita menjadi berkat bagi orang lain dan melakukan kebaikan bagi orang lain? Kalau bukan Roh Kudus dalam hati kita, pasti susah untuk melakukan itu. Saya suka susah juga. Ngapain saya memberkati engkau? Ngapain saya melakukan kebaikan? Saya juga mengalami kesusahan. Dia akan berkata seperti itu. Tidak mungkin dia akan berkata seperti itu kalau bukan Roh Tuhan ada bersama dengan dia. Tapi Yusuf beda. Dia melakukan kebaikan bagi saudara-saudaranya, bagi orang tuanya, bagi kakaknya yang melakukan kejahatan buat dia. Yusuf tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Sekalipun dari kecil dia dibenci oleh kakak-kakaknya, saudaranya, bahkan tidak hanya itu, dia dibuang ke dalam sumur, bahkan ingin dibunuh, dan tidak hanya itu, dia dijual kepada orang Midian dan kepada Potifar juga, dijual. Ini oleh kakak-kakaknya itu luar biasa, karena visi dan dari Tuhan, visi dan mimpi dari Tuhan itu, mereka tidak tahu bahwa itu berasal dari Tuhan. Tapi Yusuf ini selalu melakukan kebaikan bagi orang yang melakukan kesalahan. Mampukah kita melakukan kebaikan bagi orang yang melakukan kejahatan buat kita? Kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita, kita akan mampu. Tuhan berkata bahwa kalau ada musuh kita yang melakukan kejahatan buat kita, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan.
tapi dengan kebaikan, dengan kasih Kristus. Tidak hanya itu. Kalau dikasih dipampar pipi kanan, beri pipi kiri. Apa artinya itu? Tidak balas dendam, tetapi melakukan kebaikan bagi dia. Jika seterumu lapar, itu musuh kita, kasih dia makan. Itu kalau tidak ada kasih Kristus, tidak mungkin kita lakukan itu. Kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan itu. Dan tidak hanya itu, jika ada menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya apa itu? Kita dengan berkorban bagi orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Mari kita melakukan kebaikan bagi semua orang, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status keadaan orang lain, tanpa melihat golongan, tanpa melihat yaitu kepribadian orang itu. Mari kita melakukan kebaikan dengan tulus. Dalam kesulitan sekarang ini, Tuhan pasti akan memberkati kita. Yusuf ini adalah selalu mengingat kebaikan orang lain. Yusuf ini mengingat dan melupakan segala kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Ini akan Yusuf. Wah, luar biasa. Mari kita, mampukah kita melupakan segala kesalahan orang lain yang dilakukan buat kita? Mari kita harus belajar mampu lewat rohnya yang kudus melupakan semua kejahatan orang lain yang dilakukan kepada kita. Dan tidak mempersalahkan kesalahan orang lain itu. Apalagi Tuhan dalam keadaan kesusahan dan kesulitan itu. Tidak mempersalahkan kesalahan orang lain itu. Tapi dia selalu mengingat kebaikan dari orang itu. Ini yang inginkan Tuhan buat kita. Tuhan selalu baik dalam setiap keadaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup Tuhan selalu baik. Mari kita semua orang yang percaya dalam Tuhan, mari melihat kebaikan. Sekarang banyak orang susah sekali melihat kebaikan orang lain dari pribadi orang itu. Dia lebih gampang mengingat kekurangan dan kesalahan orang lain. Itu strategi iblis. Kita harus buang jauh-jauh. Kita harus lebih gampang mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kesalahan. Kita harus buang jauh-jauh itu. Kita bangkit seperti Yusuf ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dia melakukan kebaikan. Dan banyak orang, mana saya melakukan kebaikan, saya juga ya susah, miskin, menderita. Mungkin. Nah, ini strategi iblis. Sehingga tidak menjadi berkat dan tidak mengingat kebaikan orang lain. Ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari. Ya, yang ke 21. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Yusuf, dia berkata apa? Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu. Jangan takut. Artinya apa? Yang ketiga, Yusuf menjadi berkat bagi semua orang. Dimanapun dia berada. Mari kita menjadi berkat bagi semua orang dalam keadaan susah dan sulit ini. Banyak orang sekarang, apalagi dalam masih virus corona yang selalu masih belum berlalu ini, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam karir, income makin kurang, bahkan banyak orang di PHK, banyak orang tidak bekerja. Ini mampukah kita dalam keadaan sulit ini menjadi berkat bagi orang lain? Malah kita berkata, gak mungkin, saya juga susah, gak bisa. Tapi Tuhan inginkan, mari kita memberkati orang lain yang sulit ini. Artinya apa? Kita bisa memberkati orang lain, menguatkan orang lain, menolong orang lain, memberi kepada orang lain di saat-saat sulit, saat sukar ini, tanpa melihat status, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat suku, golongan, ras, dan lain-lain, dan sebagainya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita mampu melakukan itu, maka berkat Tuhan tidak kita pikirkan. Kita akan terheran-heran dari berbagai cara Tuhan untuk memberkati kita. Dan kita berkata, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, menolong dan memberkati umatnya yang selalu menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa? Bukan hanya jadi berkat dalam memberi dan menolong, tapi dalam perkataan perbuatan juga menjadi berkat. Menguatkan orang lain, menghibur orang lain dengan kata-kata firman.
Mari kita berbagi kasih Kristus bagi semua orang tanpa melihat imbalan, tanpa menerima imbalan jasa. Ini banyak orang lain, aku nolong engkau, bantu saya. Kalau enggak, saya tidak akan menolong engkau. Nah ini, dia mengharapkan imbalan dan jasa. Orang-orang yang mengharapkan seperti itu, berkatnya hanya segitu-segitu saja. Tidak akan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari kita, setiap orang yang percaya dalam Tuhan, menjadi berkat, peduli, sikap care kepada semua orang dalam setiap penderitaan orang lain. Contoh, Yusuf itu memberkati saudaranya. Ketika dalam susah di Mesir 7 tahun, dia memberkati. Dan bukan hanya saudaranya, semua orang Mesir menjadi berkat. Dia lakukan selalu berkat bagi semua orang. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia jadi berkat. Mari kita semua orang yang percaya dalam Tuhan, maka menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita berada. Siapa lagi? Daud menjadi berkat dalam keadaan susah dan krisis. Jadi berkati, dia memberkati orang lain. Siapa lagi? Jadi yang Sarfat dalam keadaan susah dan sulit, dia memberkati Nabi Elia. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan melimpahkan berkat-berkat. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita belajar menjadi berkat di yang sulit. Kalau kita berani bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan berkat-berkatnya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Waktu Tuhan tepat pada waktunya, menolong dan memberkati kita. Jangan pernah kita tidak menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini yang saya sampaikan, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dari seluruh keberadaan hidup kita. Dan kita belajar gaya orang sukses itu seperti Yusuf itu. Dia yang pertama, dia mengampuni, memaafkan semua kesalahan orang lain dengan tulus ikhlas. Yang kedua, Yusuf itu adalah dia selalu melakukan kebaikan bagi orang lain dalam keadaan susah dan sulit. Dan yang ketiga, dia menjadi berkat bagi semua orang tanpa melihat status dan keadaan dan melihat perbedaan golongan panas, tanpa melihat imbalan dan jasa, karena dia tahu Tuhan akan memberkati dan melimpahkan berkat-berkatnya dalam seluruh hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan khusus menerjemahkan, menerangkan lebih lagi bagi kita sehingga kita mengerti rahasia dengan firman Tuhan. Tuhan diagungkan dan dimuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan berkati pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, karir kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberikan berkatnya berlimpah-limpah tanpa kita memikirkannya. Dan kita akan terheran-heran, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan, bertinggian dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan, memberi gaya hidup orang sukses yang Tuhan berkati, memberkati orang lain. Yang tidak memberkati diri sendiri, tapi kami mengampuni orang lain ketika orang salah kepada kami. Dan tidak hanya itu, kami datang kepada mereka sekalipun bukan kami yang salah, kami mengampuni mereka. Demikian juga Tuhan, kami melakukan kebaikan dalam keadaan susah, krisis ini bagi semua orang, membantu menolong orang lain dengan kasih Kristus. Dan tidak hanya itu, kami menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dengan kami Tuhan tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa lebih hebat, akan semua berkat-berkat Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu, mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu dimanapun kami berada, sehingga gaya hidup kami yang Tuhan berkati beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa bersyukur. Haleluya.